Oke, baik. Selamat pagi buat kita semua, khususnya untuk kelas 12. Hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran kita, yaitu mata pelajaran fisika yang asik dan menyenangkan. Oke, hari ini materi kita yaitu mengenai materi yang baru, yaitu mengenai rangkaian arus bolak-balik. Di mana pada rangkaian arus bolak-balik ini, di sini nanti kita akan menemukan rangkaian yang bukan hanya saja rangkaian arus yang sudah kita pelajari kemarin, bukan saja rangkaian hambatan, tetapi di sini gabungan di antara semuanya. Di sini sudah ada nanti dia tegangannya, sudah ada juga dia arusnya, sudah ada juga dia hambatannya atau resistansinya, ada juga dia induktansi dirinya, dan ada juga nanti dia kapasitasnya. Ini semua nanti dia digabung di dalam satu buah rangkaian. Oke, maka untuk materi kita hari ini, submateri kita, kalau judul besarnya itu tadi yaitu mengenai rangkaian arus bolak-balik. Kalau di buku kamu itu halamannya itu adalah halaman 95. Oke, boleh kamu buka buku kamu untuk menambah pembelajaran yang saya bagikan melalui video ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita untuk materi rangkaian arus bolak-balik ini, tujuannya yaitu agar kamu nanti setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan dapat menjelaskan bagaimana itu arus, bagaimana itu tegangan yang berada di dalam arus bolak-balik pada rangkaian R, L, C, dan daya dalam rangkaian AC. Oke, rangkaian RLC itu adalah singkatan dari R. R itu adalah resistansi, atau namanya itu adalah resistor, nama bendanya. Ada dia L. L itu apa? L itu dia adalah induktansi diri. Itu sudah kita pelajari juga. Selanjutnya ada dia C. C ini apa? C ini adalah kapasitif atau kapasitas. Ini kesemuanya ini, kalau R itu ya sudah jelas dia sebagai resistansi atau hambatan. Ada dia L, induktansi diri. Induktansi diri ini juga nanti dia berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi juga dia nanti sebagai hambatan. Demikian juga dengan C, kapasitif. Kapasitif ini juga dia nanti berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai hambatan. Artinya semua di sini nanti dia berfungsi sebagai hambatan. Itulah tadi dia sebagai pembuka materi kita, dan tujuannya juga tadi sudah jelas saya katakan agar kamu mampu menjelaskan bagaimana itu arus dan tegangan bolak-balik. Oke, maka bagaimana penjelasannya? Penjelasannya itu yaitu seperti pada video berikut ini. Oke, materi kita yaitu mengenai arus dan tegangan bolak-balik. Bagaimana itu dengan arus dan tegangan bolak-balik? Itu kalau kamu lihat di buku kamu halaman 97. Di sana ada persamaan untuk mencari GGL listrik. Itu yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa GGL ini sama dengan tegangan, di mana GGL ini itu persamaannya N dikali dengan B dikali dengan A dikali dengan kecepatan sudut dikali dengan sinus omega T. Artinya di sini persamaan ini, kalau kita ingat-ingat, sinus omega T ini pelajaran kita pada materi gelombang. Artinya kamu harus belajar lagi mengenai materi gelombang yang sudah kita pelajari di kelas 11. Di semester 2 itu kita sudah pelajari bagaimana itu gelombang. Oke, inilah dia persamaannya. Maka di sini ada dia nilai daripada sinus omega T. Nilai sinus yang paling tinggi itu dia bernilai 1, ya kan? Dia bernilai 1. Kalau dia bernilai 1, maka disitulah dia
nilai daripada GGL ini bernilai maksimum. Maka boleh kita buat GGL maksimum, kita buat aja ini, kita singkat aja dengan M. Maka persamaannya itu apa? Persamaannya itu adalah N dikali dengan B dikali dengan A dikali dengan omega. Inilah dia untuk GGL maksimum atau tegangan secara maksimumnya. Atau persamaan ini boleh kita ganti dia menjadi bagaimana? Persamaan yang di atas ini. Persamaan yang di atas ini boleh kita ganti dia menjadi GGL itu nilainya sama dengan GGL maksimum dikali dengan sinus omega T. Inilah dia persamaan untuk mencari tegangan yang maksimum atau untuk mencari apa? Atau untuk mencari GGL yang maksimum. Itulah dia untuk GGL-nya. Sekarang kita masuk ke nilai efektif. Nilai efektif, nilai maksimum dan nilai rata-rata. Maka di sini saya buat yang pertama itu adalah nilai efektifnya. Maka saya buat di sini nilai efektif. Nilai efektif yang kita cari di sini adalah arus efektifnya atau tegangan efektifnya atau GGL efektifnya. Saya buat di sini nilai efektif. Di mana nilai efektif ini dia boleh kita cari nilai efektif daripada arus. Saya buat di sini arus dan boleh kita cari nilai efektif daripada tegangan. Oke, maka saya buat di sini keterangannya. Di sini I itu adalah arus seperti yang biasa, V itu dia adalah tegangannya. Sekarang kalau kita lanjutkan dia, bagaimana itu untuk mencari tegangan efektifnya atau nilai daripada arus efektif. Tegangan efektif atau arus efektif kalau dia dikatakan dengan efektif, maka dia harus dibagi dengan 2 dari yang maksimumnya. Maka kalau saya buat di sini misalkan tegangan maksimum. Maka bagaimana dengan tegangan maksimum? Maka tegangan maksimum ini sering dibuat itu tegangan max. Maka nilai untuk tegangan efektifnya ini boleh kita buat persamaannya ini menjadi tegangan maksimum dia dibagi dengan akar 2. Inilah dia untuk tegangan efektif. Demikian juga dengan dengan arus efektif. Maka arus efektif ini persamaannya adalah arus maksimumnya dibagi dengan akar 2. Inilah dia persamaan ketika dia dikatakan dengan efektif. Artinya bagaimana? Artinya apapun yang dikatakan dia dengan efektif, itu dia harus dibagi dengan akar 2. Itulah dia untuk nilai yang efektif. Sedangkan kalau dia yang dikatakan dengan dengan nilai rata-rata, maka kalau dia nilai rata-rata itu bagaimana? Maka nilai rata-rata itu boleh nilai rata-rata daripada daripada tegangannya, boleh juga nilai rata-rata daripada arusnya. Persamaannya itu bagaimana? Maka persamaannya itu untuk kedua-duanya boleh kita buat seperti ini. Misalkan kalau kita berbicara mengenai tegangan rata-rata. Maka kalau untuk tegangan rata-rata itu sering dibuat VR. Itu adalah tegangan rata-rata. Di mana tegangan rata-rata ini dia tegangan maksimum dikali dengan 2/V. Saya ulangi. Kalau dia dikatakan dengan rata-rata, dia harus dikali yang maksimumnya dengan 2/V. Atau saya tuliskan dia di sini untuk tegangan rata-rata, maka boleh dibuat tegangan maksimum dikali dengan 2/V. Atau nilainya ini adalah 2 kali tegangan maksimum dibagi dengan V. Oke, ini tadi salah, ini harus kita buat dia menjadi V. Itulah dia kalau untuk tegangan rata-rata. Sedangkan bagaimana dia kalau untuk arus rata-rata? Maka kalau untuk arus rata-rata, saya tulis di sini arus rata-rata
itu sering dibuat dengan IR, di mana IR ini itu adalah arus rata-rata, sama seperti yang ini tadi, dia harus dikali dengan apa? Dia dikali dengan 2/V. Maka nilainya ini adalah arus maksimum. Oke, dia dikali dengan apa? Dia dikali dengan 2/V. Maka nilainya ini untuk arus rata-rata ini boleh kita buat dia menjadi 2 kali I maksimum dibagi dengan V. Itulah dia untuk nilai efektif, nilai maksimum, dan nilai rata-rata arus dan tegangan. Oke, pada rangkaian resesif di sini akan digambarkan dia seperti ini. Kalau rangkaian resesif itu, dia yang dirangkai itu adalah hambatan atau resistor. Maka dia kalau digambarkan dia seperti ini. Ini adalah lambang daripada resistor yang sudah kita pelajari juga. Lambangnya itu seperti ini. Dan disinilah dia sumber arusnya. Oke, di sini saya buat dia sumber arus dan dia dialiri oleh arus listrik. Arah arusnya itu saya buat gambarnya seperti ini. Maka bagaimana dengan ini ya? Bagaimana dengan persamaannya? Persamaannya itu pada rangkaian seperti ini boleh dia dibuat untuk persamaan tegangan dan arus sesaatnya. Maka boleh kita buat untuk tegangan, itu persamaannya itu adalah tegangan maksimum, sama seperti rumus yang tadi, dikali dengan sinus omega T. Sedangkan kalau untuk arusnya, maka arus ini persamaannya itu adalah arus maksimum dikali dengan sinus omega T. Ingat, untuk omega T ini atau nilai daripada omega T itu agar dia bernilai maksimum, itu dia harus bernilai berapa? Dia harus bernilai 90 derajat. Oke, selanjutnya bagaimana hubungan antara tegangan dan arus? Bagaimana hubungan antara tegangan dan arusnya? Hubungan antara tegangan dan arus, maka boleh kita buat persamaannya itu menjadi tegangan maksimum, itu nilainya adalah arus maksimum dikali dengan berapa resistansinya atau berapakah itu hambatannya. Itulah dia pada rangkaian resesif, bagaimana dia hubungannya. Nanti boleh kamu lihat di buku kamu bagaimana itu tegangannya. Bagaimana itu tegangannya. Dan harus kamu ingat bahwa omega ini, apa persamaan omega, kecepatan sudut kemarin, ini persamaannya ini boleh dibuat itu adalah 2V dikali dengan F. Atau nilainya ini adalah 2V dibagi dengan periode. Inilah dia persamaannya. Di mana nilai daripada V dalam rumus V itu nilainya berapa? Yang kita pelajari itu nilainya adalah 180 derajat. Atau nilai V dalam rumusnya ini, di sini kan ada tadi V. Maka nilainya itu adalah 3,14 atau 22/7. Di mana omega dikali dengan T, omega dikali dengan T ini adalah sudut fase atau sering nanti dibuat itu adalah theta. Ini dinyatakan dengan sudut fasenya. Selanjutnya yaitu mengenai rangkaian kapasitif murni atau C, kapasitif tulisannya kalau di dalam bahasa Inggris. Maka kalau dia digambarkan itu bagaimana gambar rangkaiannya? Gambar rangkaiannya itu digambarkan seperti ini. Ini kapasitasnya atau kapasitifnya, dan disinilah dia sumber arusnya. Oke, saya buat dia seperti ini. Maka dia dialiri oleh arus listrik. Ini saya buat dia nilai daripada. Oke, sekarang saya buat dia persamaan untuk ini, persamaan untuk arus listriknya itu nilai daripada I itu adalah arus maksimum dikali dengan sinus omega T. Di sini kamu harus tahu bahwa pada rangkaian kapasitif murni arus mendahului 90 derajat dari tegangan, atau tegangannya itu bisa dikatakan terlambat 90 derajat dari arusnya.
dia harus terlambat 90 derajat dari arusnya. Maka bagaimana persamaannya? Maka untuk tegangan, karena tadi dia dikatakan terlambat, maka persamaannya ini boleh kita buat tegangan maksimum dikali dengan sinus omega T. Dia kalau terlambat berarti dia harus minus 90 derajat. Inilah dia untuk tegangannya. Tanda minus ini dia menyatakan bahwa tegangannya itu dia terlambat 90 derajat. Itulah dia untuk ininya. Itulah dia untuk persamaan antara arus dengan tegangannya. Maka bagaimana dengan persamaannya? Hubungan antara tegangan dan arus. Maka kalau saya buat di sini hubungan arus dan tegangan. Maka hubungannya itu bagaimana? Maka hubungannya itu untuk tegangan maksimum itu nilainya sama dengan arus maksimum dikali dengan XC, di mana XC ini adalah reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif, di mana persamaan untuk XC reaktansi kapasitif ini nilainya adalah 1 per omega dikali dengan berapakah kapasitas daripada kapasitifnya. Itulah dia untuk persamaan rangkaian kapasitif murni. Maka inilah dia untuk persamaannya. Hubungannya juga sudah saya buat. Inilah dia hubungan antara arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif. Oke, pada rangkaian induktif di sini sudah saya gambarkan bagaimana itu rangkaian induktif. Ini dia induktansinya, induktifnya. Maka dia dialiri oleh arus listrik. Ini adalah sumber arusnya. Di sini pada rangkaian induktif harus kita ketahui bahwa arusnya itu dia terlambat 90 derajat dari tegangan atau kebalikan dari rangkaian pada kapasitif. Artinya juga di sini bahwa tegangan itu duluan dia 90 derajat daripada arusnya. Persamaannya itu untuk arusnya itu bagaimana? Maka untuk arus itu persamaannya boleh kita buat arus maksimum dikali dengan sinus omega T. Sedangkan kalau tegangannya itu bagaimana? Maka kalau untuk tegangannya itu adalah tegangan maksimum dikali dengan sinus omega T ditambah dengan 90 derajat. Karena apa? Karena dia tegangan itu mendahului arus, maka dia bernilai positif. Berbeda dengan kalau pada kapasitif tadi, karena dia tegangannya terlambat, maka dia bernilai minus. Itulah dia untuk persamaannya. Maka bagaimana hubungan antara tegangan dan arus? Hubungan antara tegangan dan arus boleh kita buat tegangan itu nilainya adalah arus maksimum dikali dengan XL. XL ini adalah reaktansi induktifnya. Saya ulangi, XL ini adalah reaktansi induktifnya. Atau L itu adalah induktansi diri. Nanti bagaimana persamaannya untuk XL? Maka persamaan untuk XL nilainya itu adalah omega dikali dengan L. Inilah L yang sudah kita pelajari kemarin di pertemuan kemarin. L itu nilainya itu adalah induktansi diri. Sama seperti yang tadi, nilainya itu untuk V masih tetap nilainya adalah 22/7. Sedangkan kalau dia di dalam satuan sudut fase itu nilai daripada V itu dia bernilai 180 derajat. Oke, itu tadi dia materi kita. Sudah saya jelaskan bagaimana itu rangkaian arus bolak-balik itu. Nanti untuk tugasnya silahkan kamu masukkan ke GCR, kamu uploadkan, kamu fotokan dan kamu upload ke GCR. Kalau ada materi yang saya jelaskan ini yang kurang jelas kamu rasa, boleh kamu berdiskusi dengan saya melalui komentar pada GCR atau pada
WhatsApp atau WA. Nanti di sana kita akan berdiskusi. Nanti akan saya jelaskan apa yang kurang mengerti kamu rasa. Saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan kamu pelajari lagi di rumah. Silahkan kamu baca buku kamu atau kamu cari dari media lain, contohnya internet atau dari yang mana saja. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya.